Saya saja sudah membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat pertama sampai ke-8 kita akan belajar sama-sama apa sih prinsip, apa sih kunci supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa berbeda di dalam setiap musim kehidupan kita. 2 Tawarik pasal 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari kita akan sama-sama belajar bahwa kunci sesungguhnya untuk kita berhasil menghadapi masalah bukan hanya iman, tetapi kesungguhan kita. Hari ini saya akan bawakan PowerPoint Bapak Ibu Saudara supaya lebih ringkas. Itu sebabnya Bapak Ibu yang bawa catatan, catatlah. Bapak Ibu yang bawa handphone, fotolah. Dan Bapak Ibu yang datang nggak bawa apa-apa, nggak modal, silakan pulang sekarang. Musim jemaat penderitaan. Ya, hari kita akan sama-sama belajar di sana. Kita udah belajar boleh next. Bagaimana kita belajar dari minggu ke minggu serial firman Tuhan kita mengenai raja-raja boleh next. Bagaimana kita sudah masuk ke Raja Hizkia, saudara. Ya, kita sudah belajar bagaimana kerajaan Israel dari Saul, Daud, lalu Salomo dan pecah, 10 suku di Israel Utara, 2 suku di Israel Selatan. Kita belajar tahap demi tahap, ngebosenin banget dengan ketemu raja-raja yang jahat lagi, dosa lagi, jatuh lagi. Tetapi hari ini dan seterusnya, next kita akan sama-sama ketemu dengan Raja Hezekia atau Raja Hizkia yang berhasil dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa yang mau saya katakan? Kalau Hizkia bisa dipakai Tuhan luar biasa, maka kita pun bisa juga dipakai Tuhan luar biasa. Asalkan kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab memang ditulis ribuan tahun lalu. Pertanyaannya boleh next, mengapa Alkitab ditulis? Saya mau katakan kayak gini, Alkitab memang bukan berisi tentang kita. Nggak ada tuh nama Anggi Maringan di Alkitab. Kalau ada coret aja saudara. Nggak ada. Ada bang, nama Daniel bang seperti namaku. Iya, beda Daniel Alkitab sama Daniel kamu. Kau ada kucing aja lari, Daniel di Alkitab singa jadi temannya. Nama mungkin boleh sama, tapi mungkin di Alkitab bukan cerita tentang kita. Tetapi dia Alkitab ditulis untuk kita. Memang tidak ada nama kita, tetapi Alkitab ada kisah-kisah hidup kita ditulis untuk kita. Makanya boleh next, lakukan apa yang Alkitab katakan, maka kita bisa berhasil. Kalau Hizkia berhasil, maka kita pun bisa berhasil. Simpel aja, lakukan apa yang dilakukan Alkitab, maka kita pun akan mengalami apa yang dialami tokoh-tokoh Alkitab. Karena Alkitab adalah prinsip, Bapak Ibu. Prinsip itu nggak boleh berubah. Dari zaman ke zaman prinsip nggak boleh berubah, harus tetap. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya prinsip tetap sama. Zaman boleh berubah. Dulu mungkin gak ada yang namanya teknologi, tetapi kekudusan tetap. Betul? Ya. Di zaman Yesus nih, jangankan zaman sekarang, zaman Yesus. Yesus bilang kayak gini, barang siapa melihat lawan jenisnya lalu dia mengingininya, dia sudah sudah berzina, saudara. Itu prinsip luar biasa melihat. Apalagi zaman sekarang. Lihat yang namanya handphone langsung kan, ada foto-foto. Nah, jangan ketagihan, saudara. Jangan bilang, lumayan juga nih. Jangan. Langsung bilang, no, dalam nama Yesus ini bukan yang benar. Artinya apa sih? Mau zaman perjanjian lama, zaman Yesus, zaman sekarang, prinsip gak boleh berubah. Dan itulah bukti kasih Tuhan. Ngajarin kita lewat firman Tuhan. Dia ngajarin kita lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lakukan, maka kita berhasil sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Itulah Bapak yang baik. Bapak yang baik bukan meninabobokan anaknya. Masa saya katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Bapak yang baik adalah Bapak yang mengajari anak-anaknya untuk kuat menghadapi tantangan. Bukan langsung turun tangan menyelesaikan tantangan. Ya. Bapak yang baik bukan kayak gini. Ada masalah sini, saya bantu. Udah, kamu tidur aja. No. Bapak yang baik, dia akan ngajarin firman Tuhan. Dia bilangin aku, datang ibadah minggu ya. Bang Anggi mau khotbah tuh, itu juru bicara aku. Dengerin kata dia, lakuin apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan berhasil. Itu Bapak yang baik. Terus saya berkata, Bang Anggi ngaco. Alkitab sendiri bilang, Bang, engkau akan diam saja. Aku berperang dan engkau akan diam saja. Itu diam aja Bang Anggi. Kok Bang Anggi bilang kita harus berperang? Gini Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu, dalam suatu tantangan, bisa nggak diam tenang? Bisa bayangin ya, waktu Tuhan ngomong itu kepada Musa, dikejar tuh dari sini, yang namanya dengan tentara-tentara Mesir.
dengan banyak tentara-tentara Mesir ngejar mereka. Di depan ada Laut Tiberau yang tidak bisa dilewati. Ada kurang lebih 2 juta orang Israel keluar daripada Mesir. Lalu Tuhan bilang kayak gini, orang Israel, Musa kasih tahu orang Israel, Tuhan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Nah loh, gimana ceritanya saudara? Biasanya kita kalau dalam masalah pengennya lari, tapi justru di dalam masalah Tuhan bilang tenang. Itu gak mudah. Tapi ketika kita tenang, nah ini maka pertolongan Tuhan ada bagi Israel. Memang Tuhan gak turun langsung menolong kita tangan, tapi kalau kita melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, maka ini dia, kita bisa yang namanya mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita lakukan bagian kita, saudara. Lakukanlah. Selama berminggu-minggu kita diajar untuk bersungguh-sungguh. Bukankah serial firman Tuhan mengatakan kita akan melihat bahwa bukti hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Dialah yang disertai dan diberkati Tuhan. Hanya Dia, hanya orang yang bersungguh-sungguh. Kita udah belajar prinsip mengapa Hizkia berhasil, boleh next. Prinsip mengapa Hizkia boleh berhasil next. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh. Segala yang dilakukannya atas dasar kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita udah belajar itu 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Boleh next. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Bagus lakukan yang baik. Dia melakukan apa yang jujur. Ya, jujur Hizkia. Dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Good. Itu luar biasa. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya apa? Berhasil. Jadi kenapa Hizkia bisa berhasil? Karena yang pertama, sungguh-sungguh. Bukan sungut-sungut tapi sungguh-sungguh. Saya ngerti ya kenapa Tuhan sangat ingin kita sungguh-sungguh, karena kitab Wahyu pasal 3, boleh next, ayat 14 sampai 16. Betapa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang gak sungguh-sungguh. Orang yang suam-suam kuku. Kita udah tahu ayat ini berkata, tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Garis bawah kata Laodikia, ini jemaat. Inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu kita sungguh-sungguh apa gak sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, bahkan ya gak usah Tuhan dulu deh, manusia tahu kok. Tadi WL juga tahu kok kalau jemaat. Segala puji syukur hanya Allahku hebat, Dia berkuasa. Ngomong sungguh-sungguh, usipak donoko itu kan orang Batak. Nyanyi aja udah kayak tulang ini tulang lembek saudara. Karena Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan sungguh-sungguh atau enggak. Engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya pelajari kenapa Tuhan ngomong ini. Boleh next. Ternyata di Laodikia ada suatu aliran air seperti ini. Boleh next. Jadi ada 2 aliran air, yaitu di Hierapolis sama di Kolose. Ini adalah Laodikia. Jadi di Hierapolis adalah air yang panas-panas. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu air panas untuk yang namanya menyelesaikan penyakit. Kalau misalkan orang Laodikia sakit, dia harus pergi yang namanya ke Hierapolis. Ngapain? Ngambil air yang panas untuk minum supaya apa? Mau minum pendeta nih saudara. Kalau dia namanya haus, dia harus pergi yang ke namanya Kolose karena ada air dingin di sana supaya dia minum dan menghilangkan dahaga. Amin. Saya mineral yang ada segar-segarnya. Aqua saudara. Tetapi orang-orang Laodikia dia nggak mau yang namanya pergi ke Hierapolis untuk dapat air panas untuk menyembuhkan. Dia nggak mau pergi yang namanya ke Kolose untuk mendapatkan yang namanya kesegaran, kesejukan. Tetapi dia membuat aliran air sehingga air yang dari Hierapolis harusnya panas sampai ke Laodikia jadi suam-suam kuku, hangat-hangat kuku. Air yang tadi di Kolose dingin dialirin jadi bukan dingin lagi untuk menghilangkan dahaga, tapi apa? Menjadi yang namanya suam-suam kuku. Sehingga boleh next. Makanya firman Tuhan berkata di dalam ayat 16, jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan apa? Memuntahkan. Kenapa? Enggak panas, enggak mengobati, enggak dingin, ngilangin dahaga. Jadi apa? Jadi racun. Ternyata bukan wanita saja racun dunia, saudara. Jemaat yang tidak sungguh-sungguh pun racun dunia. Oh nyanyi kita, wanita racun dunia.
ya, tenat. Itu Roma Irama, Bang. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya dimuntahkan. Kan kalau dimuntahkan racun kan? Karena jadi racun, tidak menghilangkan penyakit, tidak juga menghilangkan dahaga. Jadi mual. Apa sih Bang artinya suam-suam kuku? Ya dalam arti secara harafiah sangat hangat kuku. Tapi secara metaforis ada setengah hati. Tidak semangat. Merupakan keadaan yang mati suri. Nah hidup katakan amin. Puji Tuhan, amin. Saya ngeri kalau jemaat mati, saudara. Nanti pulang-pulang ada asar bilang, selamat datang Bang, terima kasih sudah melayani di tempat ini. Ini adalah museum. Waduh, bahaya saudara. Dan tidak bermanfaat. Maka apa? Tuhan sangat ingin supaya kita sungguh-sungguh. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh sekalipun kita lakukan yang benar, nggak ada gunanya. Makanya ayo kita sungguh-sungguh. Next, dimensi kesungguhan dalam Alkitab. Sungguh-sungguh dalam merencanakan sesuatu dan mewujudkan. Sungguh-sungguh dalam berdoa, bernazar dan menepati nazar. Sungguh-sungguh dalam menaati Tuhan. Sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam belajar, dalam dengar-dengaran suara Tuhan, dalam bertobat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam mengampuni, sungguh-sungguh dalam membangun keluarga. Ya. Bu. Nah kan ibu-ibu gitu kan dipanggil nggak dijawab, saudara. Coba sekarang. Pak. Nah ini bapak-bapak gitu kan mantep. Ibu-ibu gitu kan dipanggil pendetanya nggak mau. Coba saya ulangi. Pak. Nah. Bu, nggak ada yang jawab kan? Ibu-ibu itu. Nggak ada yang jawab. Coba lihat nih. Pak. Bu, nggak ada yang jawab. Gitu dia. Dipanggil nggak dijawab, saudara. Bu. Nah, gitu. Sungguh-sungguh urus suami, Bu. Ya kan, aminnya kurang kan? Kalau Bu, sungguh-sungguh urus suami. Amin. Bu. Sungguh-sungguh urus suami. Beneran. Ya, mama saya kan gitu. Keluarga kami kan broken home, Bapak Ibu. Jadi kalau saya pernah bilang ada piring terbang, baskom terbang, itu TV sama kulkas kalau ringan terbang, itu di rumah saya, saudara. Udah kayak pertengkaran ini, kayak medan perang, saudara. Saya pikir pertumpahan darah cuma di medan perang, ternyata di rumah saya juga. Tapi mama saya waktu bertobat, nangis sungguh-sungguh berdoa puasa. Terus Tuhan, suamiku bertobat. Tuhan, kira suamiku Tuhan, tidak lagi Tuhan hidup dengan duniawinya, tapi dia bertobat. Sehingga kami satu keluarga bisa melayani Tuhan. Sungguh-sungguh urus suami, sungguh-sungguh urus istri, sungguh-sungguh urus anak. Anak-anak sungguh-sungguh hormati orang tuamu. Amin anak-anak. Jangan hina orang tuamu sekalipun banyak kekurangan. Kerap kali anak kayak gitu, aduh mama kolot banget sih, nggak ngerti apa-apa. Ya ajari kalau nggak ngerti. Mama kurang cantik, lipstiknya kurang tebal, kasih lipstik saudara. Jangan kurang tebal, lipstiknya nggak mau bagi-bagi saudara. Ya sungguh-sungguh dalam berkeluarga. Artinya apa? Dalam seluruh dimensi kehidupan kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan itu maka kita akan berhasil dalam segala apapun yang kita lakukan. Haleluya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hizkia next? Berprioritas hidup. Dia menyadari semua karena Tuhan. Selain dia sungguh-sungguh, dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Next. Dari 2 Tawarik 29 minggu lalu. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Next. Dia mengutamakan. Nah pertanyaan kepada kita, apakah kita mengutamakan Tuhan apa enggak? Kira-kira kita mengutamakan Tuhan. Apa bukti bahwa kita mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan? 4M. Pertama, menyadari. Sadar bahwa kita semua ini manusia rapuh. Ya. Kita rapuh Bapak Ibu. Apalagi ketika pandemi datang, semua kena kan? Orang kaya kena, orang miskin kena, orang berpendidikan kena, orang gak berpendidikan kena, semua kena. Kayak saya setuju ada lagu yang berkata, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati, jemaat mati, pendeta jangan dulu. Kalau pendeta mati paling semangat, jemaat mati diem. Kalau pendeta mati, pendeta mati siapa yang khotbah? Yang mimpin perjamuan siapa nanti? Tapi semua kena kan ya? Rapuh kan ya? Mau kaya mau miskin kena kan? Tapi kalau kita bisa kuat, bersyukur, sadar Tuhan. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yang kedua, akui bahwa
Tuhanlah satu-satunya. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam keluargaku Tuhan. Yes, keluargaku harmonis. Terima kasih suamiku jadi pelayan Tuhan, tapi Engkaulah satu-satunya yang membuat keluarga kami bisa seperti ini. Aku yang ketiga, perhatikan. Lihat segala sesuatu karena Tuhan. Bisa hidup karena Tuhan. Bisa sekolah karena Tuhan. Bisa kerja karena Tuhan. Bisa melayani karena Tuhan. Ya, semuanya. Dan terakhir, merindukan. Ini dia. Kalau orang yang memprioritaskan Tuhan, pertama dia sadar, dia mengakui, dia memperhatikan, terakhir merindukan. Tuhan, Engkaulah pribadi yang kurindukan. Setiap bangun pagi itu Tuhan yang dicari, Tuhan yang utama. Ya, bukan handphone dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, Tuhan lebih daripada chat, daripada doi atau pacarku, aku ingin dapat chat dari Tuhan, itu firman Tuhan. Itu lebih daripada pujian abang-abang sayur. Saya gitu kan, abang-abang sayur pagi-pagi. Tante cantik banget sih. Baru pakai daster gitu. Supaya dibeli yang namanya jualannya. Lebih dari pujian abang-abang sayur, cari pujian daripada Tuhan dari Alkitab. Walaupun kadang pujian dari Tuhan gak enak. Nanti kita akan belajar pujian dari Tuhan tuh gak enak. Tapi cari itu. Ketika lihat firman Tuhan, baca yang namanya 1 Korintus 13 bicara kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong. Belajar, bisa nggak sama aku? Coba, saudara ganti kata kasih dengan nama Yesus, cocok nggak? Yesus itu sabar, Yesus itu baik, dia tidak sombong, cocok nggak? Coba ganti dengan nama saudara, cocok nggak? Anggi itu sabar, saking sabarnya nggak punya pacar sampai sekarang. Nggak cocok, belum cocok. Tapi ketika kita baca ya, Tuhan apa pujiannya ini Tuhan? Kata Bang Anggi dapat pujian. Tapi kok kayak gini Tuhan disuruh harus mengasihi? Belajar. Amin. Akhirnya itulah merindukan itu. Datang ibadah, Tuhan, aku nggak peduli Tuhan siapa yang firman Tuhan, tapi aku benar-benar merindukan Engkau Tuhan. Pasti akan diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa Hizkia bisa berhasil? Pertama, dia bersungguh-sungguh. Kedua, dia berprioritas hidup. Dan ketiga, bertobat dan membuang berhala. Dia menguduskan bait Allah dan membuang segala berhala. Next, 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Minggu lalu kita belajar. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan. Lihat, menjauhkan, menebang, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushta. Dia benar-benar menjauhkan dari berhala dosa. Ini. Nah, pertanyaan buat kita, apa dosa kita? Apakah kecewaan? Apakah yang namanya kemarahan? Apakah kebencian? Apakah ketakutan? Apakah kesombongan? Apakah keangkuhan? Apakah kemunafikan? Apakah iri? Apakah kenajisan? Apakah kefisikan? Apakah kebebalan untuk mau bebas? Coba dari 1 sampai 100 kira-kira nilai kita berapa? Kecewa kita berapa? Kita harus tahu itu. Berapa ya Tuhan? 1 sampai 100%. Kayaknya aku 1001% Tuhan. Lebih banyak banget. Cek. Apakah kita adalah orang yang namanya malas? Apa kita orang yang mementingkan diri sendiri? Apakah kita orang yang memecah? Apakah kita orang yang mabuk, pesta pora, ketidakpedulian, ketidakpatuhan, baper, dan sora isi lain-lainnya? Kira-kira apa berhala dan apa dosa kita? Hizkia bisa berhasil. Pertama, dia sungguh-sungguh. Kedua, dia prioritaskan Tuhan. Tapi yang ketiga, dia jauhkan dosa. Ketika dia jauhkan dosa, ini dia. Berkat Tuhan, kemenangan jadi milik dia. Bukankah kita berpegang bahwa bila pertobatan terjadi, maka berkat dan pemulihan akan apa? Haleluya, kita sebutkan. Bertobat. Saya pernah ajarin ya Bapak Ibu, bertobat itu ada 2 kata. Pertama, metanoia, perubahan pola pikir. Ya, jadi misalkan yang selama ini gosip, terus semua digosipin. Ini biasa ibu-ibu nih. Di sini enggak, di Cibitung mah enggak, ibu-ibu baik-baik saudara. Saya ngomong gini biar pulang aman, saudara. Karena kan ibu-ibu gitu, apa aja digosipin, saudara. Ada ibu-ibu. Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa? Nempel di gigi. Ya. Semua soal masalah lipstiknya diomongin. Kenapa? Sama baju kita.
beli di Tanah Abang itu. Nah, itu dibilang Tuhan nggak bisa lagi gosip Tuhan, putar balik. Oke, setelah putar balik, lakukan yang benar. Yang tadinya mulutnya untuk ngegosipin orang, berubah apa mulutnya untuk memberkati orang. Amin. Bukan berhenti gosip. Kalau berhenti gosip dan putar balik, nanti balik lagi. Kan banyak orang gitu kan, di gereja amin amin amin, di luar aman aman gak ada yang lihat. Gereja haleluya, di luar haleluya, sampai rumah kesambar geledek halilintar. Gereja soleh, di luar salah. Di gereja berdoa, di luar berdosa. Nah itu dia. Kenapa? Karena hanya perubahan pola pikir saja. Akhirnya gampang sekali balik lagi. Tapi kalau kita bertobat, putar balik, jalan. Epistrope namanya. Hidupi pertobatan. Itu yang membuat akhirnya Hizkia berhasil. Makanya boleh next yuk. Ayat yang ke-7 daripada 2 raja-raja yang kemarin, yuk baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka Tuhan mempercayai dia untuk bisa berdiri berperang. Dia beruntung, dia memberontak kepada Raja Asyur, tidak lain takut kepadanya. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Hizkia karena dia yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua dia prioritaskan Tuhan, yang ketiga dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Dia bisa menang dalam segala masalah yang dihadapi. Yang mau demikian katakan amin. Tetapi ini dia. Sama-sama bilang sama saya tetapi. Tetapi setelah Hizkia yang namanya mengalami kemenangan, sudah melakukan yang benar, tetapi masalah juga nggak kunjung selesai. Ada juga masalah bahkan lebih besar. Ya, mungkin kita alami ini. Bang, Abang Anggi, aku udah sungguh-sungguh bang. Bang, aku udah prioritasin Tuhan bang. Bang, aku udah namanya bertobat bang. Sudah bang, tapi kok masalah ada lagi. Next, ini yang terjadi pada Hizkia. Kita baca, sekarang kita akan belajar daripada 2 Tawarik pasal yang ke-32. Bapak Ibu, kenapa kita berubah dari yang raja-raja ke Tawarik? Karena di Tawarik cerita mengenai raja-raja Israel itu lebih detail. Dan kita ingin supaya lebih banyak diberkati melalui Hizkia. Yang setuju katakan amin. Ya, karena di raja-raja cepat, di raja-raja hanya kurang lebih 3 pasal dibahas. Sedangkan di Tawarik mengenai Hizkia dibahas 4 pasal. Nah, kita pengen supaya lebih banyak diberkati lewat Raja Hizkia. Karena selama ini kita capek banget ngelihat jatuh bangun raja-raja Israel. Tapi kalau kita ingin untuk selama-sama belajar mengenai Hizkia, supaya berkat Tuhan pada Hizkia pun menjadi milik kita. Amin. Nah, kalau saudara lihat tadi yang kita baca, kita akan kupas ayat demi ayat. Dan kita akan mendapatkan rema daripada 2 Tawarik pasal yang ke-32 tadi. Ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Tadi orang-orang Asyur menyerang yang namanya Israel. Menyerang Yehuda. Karena Hizkia adalah Raja Yehuda. Tetapi Hizkia berhasil menang. Kenapa? Karena kita tahu pertama dia apa? Bersungguh. Kedua dia berprioritas. Dan ketiga dia bertobat. Tetapi ketika dia sudah lakukan itu, datang lagi. Nyerang lagi tuh masalah. Bahkan masalahnya lebih besar. Siapa yang nyerang? Sanherib, Raja Asyur. Saya pelajari boleh next. Raja Sanherib adalah boleh next. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dia adalah orang yang paling dominan di kawasan timur dekat selama 30 tahun. Jadi dia sangat hebat. Karena apa? Karena dia punya keunggulan angkatan bersenjata yang lebih besar dan terlatih daripada angkatan bersenjata kerajaan-kerajaan lain pada masa itu. Dia kuat banget, dia people power, super power. Bisa bayangin, tadinya Hizkia sudah menang melawan raja sebelumnya. Tetapi setelah dia menang, datang lagi. Bukankah kita ngalamin itu? Kita udah sungguh-sungguh bertobat kok, anak makin bandel. Udah melayani, udah angkat tangan, bukan lagi angkat tangan, gelayutan saudara. Udah suaranya kenceng banget, saking kencengnya suaranya sampai ke Bekasi saudara kalau dia nyanyi. Tapi kok masih ada masalah, tapi kok saya dipecat, tapi kok anak saya makin bandel, tapi kok saya mengalami kemalangan hidup. Mungkin kita bertanya kayak gitu, saya pun bertanya gitu. Tuhan, bukankah saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi why? Kenapa? Kenapa keluarga saya harus mengalami ini? Bahkan kau selalu tahu next, bahkan Hizkia pun sempat mengalami yang namanya diserang. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13 dikatakan, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ya,
Ini kira-kira gimana nih Bang? Tadi Bang Anggi bilang supaya kita ngadapin masalah, pertama bersungguh-sungguh, udah aku lakukan Bang walaupun proses. Bang Anggi bilang berprioritaskan Tuhan. Udah Bang, walaupun masih berproses Bang. Yang terakhir bertobat, aku lakukan Bang. Bukan cuma bertobat putar balik, tapi menghidupi pertobatan Bang. Yes Bang. Tapi kenapa masalah datang lagi ya? Ya, tapi kenapa datang lagi masalah ya? Bahkan saya bisa tahu ya, masalah yang dihadapi Hizkia itu lebih besar. Ayat yang ke-14, next. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur, saking besarnya masalah yang dihadapi. Di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat salah. Undur daripadaku, dia ngomong kepada Raja Asyur. Apapun yang kau bebani kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebani kepada Hizkia, lihat, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Saya rupiahkan itu 642 miliar 600 juta. Beli daging babi kita ini. Satu jemaat Cibitung 10 tahun gak bakal berhenti makan babi 2, saudara. Pagi makan babi kecap, siang makan babi panggang, malam makan babi goreng, pas tidur mimpinya mimpi babi, saudara. 600 miliar, saudara. 600 miliar. Buset. Beli popcorn hanyut, saudara. Lihat gedenya. Bisa bayangin kalau saudara punya utang segede gini. Jual ginjal juga kurang, saudara. Lihat. Udah menang, udah sungguh-sungguh, udah prioritisin Tuhan, udah bertobat, udah menang. Tapi datang lagi tantangan lebih besar. Membebankan 642 miliar 600 juta kurang lebih. Bahkan saking kurangnya uang, apa Hizkia mengerik bait Allah ini, dikerik emas-emasnya. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbenaran istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas di pintu-pintunya, diambil nih. Ini kan emas, saudara. Ini diambil nih. Kok nggak bisa keambil ya? Lumayan emas. Nggak bisa keambil. Ya, mengeras emas-emas dari pintu, dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semua kepada Raja Asyur. Wow, kok bisa kayak gini Tuhan? Aku udah sungguh-sungguh Tuhan, tapi kenapa aku menghadapi masalah besar? Sementara mereka yang gak sungguh-sungguh kok hidupnya happy-happy aja. Kenapa ya Tuhan? Kami udah melayani tapi keluarga berantem terus. Kenapa ya Tuhan? Hari ini kita akan dapatkan jawabannya. Itu sebabnya bersyukur kalau ada masalah. Hari ini Tuhan akan berikan jawaban yang tepat untuk kita. Sebab Mazmur 34 ayat 19 berkata sampai 20. Kemalangan orang benar emang banyak. Ya, tetapi Tuhan ini dia. Nggak berhenti sampai situ. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang melindungi segala tatuannya. Tidak satu pun yang itu dia. Memang banyak tantangan, banyak masalah, tetapi Tuhan melindungi kita. Itu sebabnya pastikan ini dia next. Pastikan bahwa apa yang kita hadapi bukan karena dosa. Kalau masalah datang, dua. Pertama karena dosa. Kalau karena dosa putar balik. Karena Tuhan ingin kita bertobat. Tapi kalau kita udah bertobat ada masalah, itu cara Tuhan ngangkat kita. Saya pelajari ada 3 hal tentang mengenai tantangan. Pertama ada namanya trial, pencobaan. Ini biasanya dari diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Ada yang kedua temptation. Bahasa Inggrisnya godaan dari iblis, dari luar. Yang ketiga adalah tes ini. Ini adalah berasal dari Tuhan yang berguna untuk kesempurnaan iman kita. I don't care apakah kita sedang di trial, apakah kita sedang temptation, mengalami godaan daripada iblis, apakah kita sedang dites oleh Tuhan. Gak masalah. Mau saudara sedang yang namanya dicoba oleh diri sendiri, keinginan diri sendiri. Mau saudara sedang diuji setan, maaf dicoba, setan menggoda, bukan menguji. Atau saudara sedang dites oleh Tuhan, gak jadi masalah. Yang penting saudara harus menang. Apapun yang terjadi, kita harus menang. Kalau kita list kira-kira berapa banyak pencobaan kita, berapa banyak godaan dan berapa banyak ujian. Tapi nggak peduli apapun itu, sepanjang kita menang, sepanjang kita maju, maka kita akan naik kelas. Sebabnya haleluya. Sebab ujian yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk kita naik kelas. Tuhan, ini kayak dari diriku Tuhan, aku ngalamin namanya trial. It's okay, yang penting menang. Tuhan, aku menghadapi temptation, godaan daripada iblis Tuhan. Godaan dari iblis itu dari luar, biasanya apa? Maaf ya, misalkan kita mau punya pil. Saya pikir pil apa? Minuman, ternyata pria idaman lain. Waduh, saya baru tahu saudara.
Itu kalau temptation itu dari luar, godaan. Dari luar yang menggoda kita, dari iblis buat kita jatuh. Saya kan pernah cerita sama Bapak Ibu ya, ada seorang pendeta, ini dia digoda iblis, katanya dapat mimpi dari Tuhan untuk melayani ke klub. Tahu klub ya? Dugem, dunia gemetar. Dia mau melayani ke situ. Nah, ini dia bukannya melayani ke sana, tapi dia dilayani di sana. Ya ngerti biar yang ngerti, ya nggak ngerti. Hanya yang ngerti. Tapi nanti pulang aja, jangan sekarang nanya. Nggak masalah kalau setan coba kita semua, nggak masalah. Yang penting kita menang. Bahkan kalau Tuhan menguji kita nggak masalah, yang penting kita menang. Makanya saya sekarang kira setuju dengan lagu jemaat yang berkata gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Awal-awal saya dengar, waduh ngeri banget tuh lagunya tuh. Minta diuji Tuhan, minta dicoba, hebat banget ya. Ini saya pikir boleh juga nih gitu ya. Supaya kita naik kelas. Maksudnya gini, bukan saya bilang bang, berarti kita cari-cari masalah bang, ya jangan lah. Udah banyak masalah kita. Maksudnya ketika kita diuji dari diri kita, dicoba, atau digoda daripada iblis, dan terakhir diuji oleh Tuhan, jangan kita mundur tapi maju terus. Raih kemenangan. Sebab itulah yang membuat kita dikatakan mendapat mahkota. Bukankah Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya pelajari dalam bahasa asli bukan kebahagiaan tapi berkat. Kan kita pikir berkat itu dapat uang, naik jabatan, keluarga, harmonis. Kita pikir berkat kayak gitu kan. Tapi Yakobus bilang, anggaplah suatu berkat, suatu kebahagiaan ketika kita apa? Ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Dan ayat yang keempat dibaca bersama-sama 2-3 ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan satu apapun. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Berbahagia, makanya akhirnya saya lompat ke ayat yang 12. Berbahagia, sekali lagi diulangi oleh Yakobus. Berbahagialah, diberkatilah. Halo, agak menyimpang ya. Tapi ternyata sekarang masalah, tantangan, ujian, ada suatu berkat. Kenapa? Karena lihat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apa lihat tahan uji, lihat. Iya, yaitu jemaat Cibitung akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ayo, jangan mundur Pak. Saya kadang greget sama orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda. Ada masalah dikit langsung letoy, langsung mundur, langsung ninggalin Tuhan. Ayo ngotot, ngotot lah, ngotot. Ngototnya bukan kayak gini, adu bacot, jangan adu bacot. Greget gitu, tahu ya? Tahu ya? Walaupun pedagang greget gitu. Jangan, udahlah kipas-kipas manglaris. Orang juga lihat udah lemes, saudara. Tapi bangun pagi, Tuhan, aku percaya Tuhan. Orang dagang, orang lewat dia akan beli daganganku Tuhan. Buat rapi, bersih dagangannya. Akhirnya Tuhan bisa Tuhan. Tidak bohong, jujur, pasti bisa berhasil. Ayolah. Ini saya berharap jemaat ini ngejar mahkota itu. Aku mau Tuhan mahkota itu. Walaupun aku dalam masalah ujian, tapi aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, Tuhan kita memang Tuhan yang baik. Ketika kita keluar daripada masalah, kita kabur, lalu kita balik lagi, tetap Tuhan terima. Tapi alangkah baiknya, ada masalah kita hadapi. Saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak saudara mendapat yang namanya predikat sebagai juara 1, tapi nggak pernah yang nama ikut lomba? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Tetapi kalau kita ikut lomba, baru kita menang. Dan enaknya gini Bapak Ibu, kita bertanding bukan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita bertanding dari kemenangan. Kita udah menang. Kita ini udah menang. Kita umat pemenang. Tinggal kita masuk dalam pertandingan, pasti menang. Kita nggak perlu lagi cari-cari kemenangan, kita udah menang. Tapi kita harus masuk ke pertandingan. Kita nggak perlu lagi cari-cari solusi masalah. Kita udah tahu solusinya, udah tahu firman Tuhan, udah tahu. Tinggal kita masuk dalam masalah itu, hadapi masalah itu, lakukan apa yang jadi solusinya.
Kita udah menang, makanya kita berperang bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita berperang dari kemenangan. Ya, ayolah jemaat Tuhan, ayo kejar mahkota itu, ambil itu. Adapun tantangan, ambil itu. Bukan pernah saya sampaikan. Apa kunci orang berhasil itu? Apa tantangan plus respon akan hasil. Tantangan gak bisa dihindari, Pak. Tantangan gak bisa dihindari, tapi respon itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada tantangan, responnya baik, hasilnya bagus. Mas sekali, pandanglah yang namanya masalah dengan benar. Saya tanya, yuk, yang ngelihat pria lihat ke depan, angkat tangannya. Yang lihat pria ke depan sana, angkat tangannya. Yang ngeliat apa-apa boleh angkat tangannya, nggak mau saya doain gitu, siapa tahu Prabu jauh gitu kan, biar kita ngadain KKN gitu. Sabar, pendeta harus sabar. Kalau pendeta baper bahaya juga. Saya ulangi ya. Enggak kalau memang Rabu ntar saya doain, kita KKN sekarang. Yang bilang, "Bang, saya lihat ada orang mukanya ke depan," angkat tangannya. Pandangannya, turun tangannya. Yang bilang, "Bang, pandangannya ke sebelah sana," angkat tangannya. Turun tangannya. Ya tergantung pandangan kita, cara pandang. Atau yang ini adalah Taj Mahal di India, saudara. Tahu ya? Jangan tahu ya Tanah Abang doang, saudara. Tanah Abang doang. Bapak Ibu, Taj Mahal dari sisi yang baik dia akan bagus. Tapi dari sisi yang jelek, sampah, kotor. Kenapa bisa terjadi Taj Mahal kayak gitu? Karena lihat cara pandang yang ini sama cara pandang ini berbeda. Masalahnya sama, tapi cara pandangnya. Kalau kita lihat masalah, Tuhan makasih ada masalah. Yes, aku akan naik uji. Aku akan naik kelas, Tuhan makasih Tuhan. Tapi susah kan masalahnya, nggak apa-apa kan aku bertanding dari kemenangan. Aku pasti menang, bisa. Tapi kalau di sisi lain ada masalah langsung, aduh Tuhan, nggak bisa. Cintai. Ya udah, cintailah kau. Makanya tergantung. Bapak Ibu, kalau kita cara pandang kita salah, ini dia. Kalau kita pakai cara pandang salah, foto nggak? Apa foto nggak? Udah kayak boyband nggak? Jadi TikTok. Kalau saya pakai cara pandang salah ya, itu gelap saudara semua itu. Gelap. Jemaatnya emang negatif semua, tidur semua, nggak ada yang dengerin saya. Karena saya pakai cara pandang yang salah. Betul? Walaupun kayak boyband Korea sih. Siapa sekarang boyband Korea? BTS kalah itu saudara. Gelap. Pakai kacamata yang salah. Tapi kalau saya ganti kacamata saya pakai kacamata yang benar. Nah, terlihat muka-muka penuh kemuliaan Tuhan. Makanya lihat dengan cara pandang yang benar. Apa yang mau saya katakan dalam masalah apapun, keep moving forward. Saya suka kata Martin Luther, jika kamu tidak dapat terbang, berlarilah. Jika kamu nggak dapat berlari, berjalanlah. Jika kamu nggak dapat berjalan, merangkaklah. Tapi apapun itu, keep moving forward, tetap maju ke depan. Hadapi masalah itu, hadapi tantangan itu. Jadi ayo, saya next saja. Berarti ayat yang pertama kita belajar bagaimana supaya kita bisa berhasil, Bang, menghadapi tantangan kita, masalah yang besar. Yang pertama, tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, maka cara pandang kita berubah. Tuhan, makasih ada masalah, trial. Makasih ada temptation. Makasih ada tes untuk aku naik kelas. Itu ayat pertama kita bisa belajar. Ayo terus kita di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat kedua. Next. Yuk baca bersama-sama ayat yang kedua. 2, 3 ya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Garis bawah kata Yerusalem. Apa Bapak Ibu Saudara? Yerusalem. Apa sih kata tentang Yerusalem? Dikatakan kayak gini. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang-pedang dan alat perang. Jadi bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam tantangan yang besar kita hadapi? Pertama, tinggallah dalam Tuhan. Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Amen. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Tinggal di Yerusalem.
Karena di Yerusalem ada perlindungan. Apakah Yerusalem? Kita tahu itu adalah apa? Gereja. Jadi apa? Tinggal di gereja. Bukan kita sudah belajar di Yerusalem kita mendapat perlindungan. Tadi kita udah baca. Di Yerusalem kita mendapat berkat. Nanti Bapak Ibu baca, waktu saya nggak banyak. Di Mazmur 132 ayat 13 sampai 18, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 jelas menyatakan bahwa berkat Tuhan ada di Yerusalem, yaitu di gereja. Yang ketiga, Tuhan memerintah di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Dan juga Tuhan bertata. Kenapa? Di Yerusalem ada bait Allah. Jadi supaya kita bisa berhasil atau kita bisa melewati masalah yang lebih besar dari sebelumnya, pertama tinggal dalam Tuhan, yang kedua apa? Tinggal di gereja. Setia dan sungguh-sungguh di gereja. Bahkan melayani. Sama-sama bilang sama saya, melayani. Melayani di gereja. Kau datang ibadah tuh senang, semangat. Yes, aku ke Yerusalem lagi, tempat perlindunganku. Karena di Yerusalem dipatahkan panah-panah iblis. Di Yerusalem aku mendapat kekuatan, mendapat berkat karena Tuhan memerintah di Yerusalem. Dan kita tahu Yerusalem yaitu Sion adalah apa? Makanya setialah di gereja. Benar Bapak Ibu, kalau kita ada masalah kita setia di gereja, ada nasihat loh. Ya, ayo kamu kayak gini, walaupun ya yang nasihatin perlu belajar juga kan, kerap kali kita kayak gitu langsung nggak datang ibadah minggu. Dari mana kau? Duniawi kau. Panggil 4 mata mau pulang. Kau ada masalah apa? Iya kak, aku udah sungguh-sungguh tapi kok suamiku makin nyebelin kak. Makin yang namanya merajalela kak. Raja aja kalah kak. Dia raja segala raja kayak kak. Merajalela kak. Gini, dulu pun suamiku kayak gitu. Tapi ini kau lakukan. Bangun pagi paling cepat kau. Ya kau nggak sadar sih suami marah karena apa? Kau bangun jam 10 pagi. Bangun ya. Nanti bangun jam 4 doa. Habis doa apa? Masakin tuh yang namanya pisang goreng, es teh manis, teh hangat, wangi kau. Karena kan gitu ibu-ibu ya, awal nikah aja romantis banget. Sayang, iya sayang. Wah, kayak sayang-sayangan lah. 5 tahun nikah masih enak, masih seger. 10 tahun menikah, itu di rumah pakai daster yang 3 minggu nggak dicuci-cuci. Gimana suami nggak stres, saudara? Lihat istri kayak gitu. Itu ada nasihat di gereja, saling membangun antara umat Tuhan. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita bisa pelajari pada yang kedua, setia dan melayanilah dalam gereja. Ayo yang belum melayani. Jangan bilang bang, aduh aku nggak bisa nyanyi bang. Kalau aku nyanyi suaraku, aduh haleluya puji Tuhan bang. Kalau ibu itu mah jadi WL hadirat Tuhan turun bang. Aku jadi WL hadirat Tuhan naik lagi tuh. Nggak jadi. Suaranya kemana-mana. Kan bisa jadi guru sekolah minggu. Iya, tapi bang suaraku, mukaku nggak ganteng. Guru sekolah minggu butuh orang-orang yang jelek. Ya saya makanya laku di guru sekolah minggu ya. Kita nggak perlu yang pakai makeup badut, saudara, nggak perlu. Kita datang adik-adik, ada badut, gitu. Langsung happy dia. Banyak pelayanan, apa sih bisa semuanya? Ayo ambil. Setia ambil di dalam ibadah atau di dalam gereja. Jadilah keluarga yang saling menolong. Itu yang kedua. Yang ketiga. Iya, berunding yuk baca yang bersama-sama yang ketiga. 2, 3 ya. Ya, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Dan mereka itu apa? Apa yang bisa kita pelajari? Kenapa Hizkia bisa melewati masalah yang besar? Yang pertama adalah ini dia dari ayat ini. Karena dia rendah hati. Dia nanya, gitu loh. Dia nggak mau sok pinter. Kan gue raja. Kan gue kan PKS. Kan gue kan pemimpin sektor. Kira-kira gitu. Maaf anak muda bahasanya. Kan aku kan PKS, masa aku nanya sih sama anggotaku? Nggak masalah. Kalau emang dia lebih ahli nanya nggak masalah. Rendah hati dia nanya. Itu sebabnya di sisi lain, ayo kita punya keahlian supaya kita bisa ditanya. Kadang kita nggak punya keahlian, bisa kau khotbah? Nggak bisa.
Bisa kau jadi WL? Nggak bisa. Bisa kau jadi main musik? Nggak bisa. Apa yang kau bisa? Ya, apa ya? Kayak nggak bisa deh. Bisa kau doa? Nggak bisa. Bisa kau ngajar sekolah minggu? Nggak bisa. Lalu kau muat apa di sini? Maksudnya apa? Ayo punya keahlian. Sehingga ditanya. Tapi kita lihat dari segi dia rendah hati. Yang kedua kita tulus. Dia melakukan semata-mata bukan supaya namanya besar, tapi memang supaya Yehuda itu keluar daripada cercaan atau masalah daripada Asyur. Karena Asyur mencoba yang namanya menakut-nakuti. Akhirnya Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi ayat ketiga kita bisa belajar bahwa yang membuat Hizkia bisa menghadapi masalah besar, yang pertama adalah karena dia tetap hidup dalam Tuhan. Yang kedua karena dia setia dalam gereja bahkan melayani. Yang ketiga kerendahan hati dan ketulusan. Ini dia. Yang mau rendah hati katakan amin. Lanjut ya, ayat yang keempat. Wow, berkat begitu banyak. Maka berkumpullah banyak orang. Garis bawah kata, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapakah raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Jadi ketika habis mereka berunding, keluar kesepakatan. Ada dua kesepakatan yang saya pelajari. Yang pertama adalah sambutan dingin bahasanya. Jadi ketika orang Asyur datang mau berkemah, disambut dengan dingin, yaitu apa? Yaitu menutup semua sumber air supaya pasukan musuh yaitu Asyur yang datang akan mati kehausan. Kenapa? Karena air ada sumber primer. Ya, saya khotbah baru 40 menit udah haus, saudara. Saudara kan cuma duduk, saudara, enak. Saya kan khotbah haus, minum. Kok ada rasanya ya, kayak pantaplut. Iya, apalagi berperang. Mungkin kuat tega, panah-panahan, tapi nggak berapa lama, aduh nggak ada air minum nih, mati kehausan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah sambutan hangat. Tadi dingin, sekarang hangat atau panas lah, maaf, bukan hangat tapi panas. Yaitu apa? Strategi kelima, memperbaiki tembok-tembok, mendirikan menara dan membuat anak panah, pedang, senjata dan perisai dalam jumlah besar dan mengangkat kapten. Jadi yang kedua nanti kita lihat kelima, bagaimana strategi yang mereka buat adalah kita buat tembok nanti supaya kita panah dari atas. Bas. Seperti itu. Jadi ada sambutan dingin, ada sambutan panas. Itu adalah kesepakatan mereka. Dan ini dia. Dan mereka melakukan itu. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita ingin keluar atau berhasil dalam menghadapi masalah yang besar kita hadapi, perlu yang namanya bersatu. Apa Bapak Ibu Saudara? Bersatu. Jangan gontok-gontokan. Harus unity. Saya bisa berhasil khotbah karena bersatu loh. Saya datang, Kak, kenapa? Lupa bawa facial. Aduh, gimana masa ntar nyembah Tuhan gak pakai facial? Maaf ya Kak. Tenang Bang, saya siapin. Itu bersatu. Coba kalau nggak bersatu, dasar pendeta nggak modal. Apa kau bilang? Aku nggak modal, nggak jadilah kau yang khotbah, aku pulang. Nah, kan nggak jadi kita ibadah, saudara. Ya bete baper. Ya karena bersatu. Bukankah firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat 6 berkata, dan berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan karena bersatu, apa? Tidak ada ya? Mau melewati masalah yang besar, yang mau katakan amin? Bersatu. Suami istri bersatu. Bukankah di doa syafaat saya katakan unity atau bersatu adalah kesatuan, kebulatan suara, keinginan satu tujuan. Unity bukan uniformity. Unity itu bukan uniformity atau keseragaman, kesamaan. Kita memiliki perbedaan-perbedaan, betul? Amen. Tapi itu disatukan. Akhirnya berhasil. Wah, Bapak Ibu Saudara, setan tuh mencoba supaya kita nggak bersatu. Alkitab berkata kayak gini, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Simpelnya gini, boleh maju, bro? Nggak, boleh maju? Boleh. Ada apa? Ya, senyum, jaga jarak. Kita mereka suami istri enggak? Enggak lah, kita mereka bersatu. Kamu 1000, betul? 1000. Jadi berapa? Tapi kalau mereka bersatu jadi berapa? 10.000.
Oh iya. Tapi bisa lagi. Tapi setan kayak gini. Setan pertama dia nggak pengen bersatu karena kalau bersatu 10.000. Dia pengen supaya jalan masing-masing. Jalan masing-masing apa? Yang ini jalan sendiri, yang ini jalan sendiri. Itu yang setan lakukan. Atau yang kedua, setan coba apa? Diadu. Ayo silakan berantem. 1000 lawan 1000. Berantem. Dan saya mau bilang berantemnya lama. Karena 1000 lawan 1000. Gontok-gontokannya lama. Sama-sama kuat, betul nggak? Kalau misalkan dia 20.000, dia 1000 mah cepet ngalahinnya, betul nggak? Tapi karena 1000 langsung gampang, benar nggak? Gampang kalah kan? Itu dia. Setan mencoba itu. Supaya apa? Yang pertama 1000 nggak bersatu, yang kedua 1000 saling berantem. Makanya kenapa lama berantemnya, nggak nyatu. Makanya Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh karena ikatan damai sejahtera. Ayo Bapak Ibu, suami istri bersatulah. Maka kita bisa menghadapi itu. Bukankah di dua siapa saya katakan di Amolonga saudara, ada suatu damai tempat di Amolonga Guatemala. Di sana ada namanya masalah, kota ini identik dengan penyembahan berhala dan berbagai macam dewa, dengan dewa utama maksimum yaitu dewa kemalasan. Makanya orang di sana malas semuanya. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan tidak berhenti berdoa syafaat, berpuasa, perang rohani, bersatu sama-sama, sekarang terjadi revival. 90% masyarakat Amolonga percaya kepada Yesus. Bukankah kita harus tepuk tangan kepada Yesus? Bukankah Jerman Barat sama Jerman Timur berantem terus? Tetapi ketika ada anak-anak Tuhan sekitar tahun 1988 berdoa syafaat setiap hari Senin, mereka bersatu hati. Akhirnya apa? Jerman Barat, Jerman Timur akhirnya bersatu, diruntuhkan tembok pemisah. Kenapa kita bangun tembok-tembok kita atas istri kita? Kita bangun tembok kita atas sesama pelayan, makanya nggak bisa berhasil. Mau berhasil? Amen. Mau bisa menghadapi tantangan yang besar? Amen. Unity. Bersatu. Yang mau demikian katakan amin. Jadi yang namanya keempat kita belajar supaya kita bisa yang namanya menghadapi masalah yang besar. Yang pertama tetap dalam Tuhan, yang kedua setia di gereja, yang ketiga rendah hati dan ketulusan, yang keempat usahakan dan pelihara persatuan. Imam musik boleh maju, saya akan segera selesai. Pelihara persatuan. Kita lanjut ayat yang kelima sekarang. Tadi ayat yang keempat, sekarang ayat yang kelima. Yuk baca bersama-sama ayat yang kelima, 2, 3 ya. Dengan sekuat tenaga yang setia membangun kembali seluruh tembok, agar terbongkar, jadikan alat-alat di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat tembok dan perisai dalam jumlah yang besar. Dengan apa sekuat? Ya, sungguh-sungguh lagi kan? Dia membangun kembali apa? Seluruh Tembok. Kalau dengar cerita membangun tembok, kita dengar cerita apa saudara? Tentang siapa? Siapa? Yes, Nehemia. Jadi sama seperti Nehemia, demikian yang namanya Hizkia. Kita tahu cerita mengenai Nehemia, bagaimana Nehemia memiliki beban untuk membangun namanya tembok Yerusalem. Itulah yang namanya Hizkia. Dia punya juga hati itu, punya beban. Kita harus bangunnya Yerusalem ya, bukan hanya untuk mengalahkan musuh, tapi Yerusalem itu sebagai tanda bahwa mereka itu adalah kerajaan yang megah, yang kuat. Temboknya itu. Gitu kan dengan Nehemia. Nehemia seperti itu. Ketika dibuang ke Babilonia, Bapak Ibu Saudara, Nehemia bilang, tolong dong, saya pengen balik tuh ke Yerusalem. Ngapain? Temboknya hancur, Tuhan, tolong Tuhan. Kamu maksudnya Tuhan, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya, Tuhan, tolong aku pengen bangun tuh tembok Yerusalem. Berapa lama pengerjaannya? Sekian 52 hari lah. Oke, silakan. Akhirnya bisa yang namanya pergi ke Yerusalem, dia bangun tembok. Dan ketika dia bangun tembok, apakah masalah ada? Masalah ada? Ada. Apa? Ada yang namanya tantangan dari siapa? Sanbalat. Ledek-ledek, ngaco kamu, ngapain bangun tembok? Makanya akhirnya Nehemia bilang gini, hey, ayo, satu ngerjain, satu megang pedang. Kalau misalkan musuh yaitu orang-orang Samaria datang, sikap. Tapi yang saat kalau dia belum datang, kerjain. Akhirnya mereka lakukan itu. Dan akhirnya ketika mereka berhasil dalam 52 hari, 52 hari membangun yang namanya tembok Yerusalem. Ini dia saya suka banget. Dia memuji Tuhan. Dia berkata demikian. Berkata, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Ulul. Dalam waktu 52 hari, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar
bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan apa, saudara? Bantuan Tuhan. Jadi Nehemia bisa membangun nih tembok Yerusalem karena bantuan. Ketika dia udah sungguh-sungguh, dia punya beban ini, dia punya beban. Bapak Ibu, supaya kita bisa melewati tantangan, kita punya beban buat orang lain. Ya, miliki beban. Sungguh-sungguh miliki beban. Dan yang terakhir, dia namanya memuliakan Tuhan. Dan itu pun terjadi kepada yang siapa? Hizkia. Ayat yang ke-6 kita baca. Yuk sama-sama ayat yang ke-6. 2, 3, ya. Ia mengangkat panglima perang yang mengenali rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di dalam pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat yang ke-7 kita baca lebih keras lagi. Next, ayat yang ke-7. 1, 2, ya 1, 2, 3 ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, Stastar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8, yang menyertai dia tangan manusia, tetapi yang menyertai kita tangan Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan. Oleh kata-kata Raja itu, rakyat mendapat kepercayaannya. Haleluya! Tuhanlah kekuatan kita. Lakukanlah yang terbaik, maka kekuatan daripada Tuhan turun atas kita. Apapun yang udah kita lakukan, ending kita bilang Tuhan semua karena Engkau. Saya suka banget nama Hizkia. Nama Hizkia artinya pasti Tuhan adalah kekuatanku. Hizkia nggak bilang akulah kekuatannya. No. Dia sudah dia tinggal dalam Tuhan. Dia udah setia dalam yang namanya Yerusalem. Dia udah rendah hati. Dia udah bersatu. Tapi terakhir dia bilang semua karena Tuhan. Dia udah sungguh-sungguh, dia udah punya beban. Tapi dia bilang semua karena Tuhan. Makanya 5 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, supaya kita bisa melewati masalah yang besar yang kita hadapi walaupun kita udah bertobat. Yang pertama adalah tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Karena tinggal dalam Tuhan ada ketenangan. Pola pikir kita diubah. Yang kedua adalah apa? Setia. Ayo melayani gereja. Yang ketiga apa? Rendah hati tulus. Yang ketiga unity. Unity di gereja, unity di rumah, bersatu. Dan terakhir ini, memiliki beban untuk orang lain. Bilang Tuhan, aku hadapi masalah ini Tuhan bukan semata-mata untuk aku, tapi untuk jiwa-jiwa Tuhan. Miliki apa? Lakukan sungguh-sungguh yang terakhir, muliakan Tuhan. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Wallace Johnson. Dia waktu itu kerja udah cukup lama dan usia 40 tahun dia yang namanya dikeluarin dari namanya perusahaannya. Bisa bayangin ya, orang 40 tahun dikeluarin. Kalau misalkan saya umur 25 tahun di PHK aman-aman aja, gampang cari kerja. Tapi dia umur 40 tahun bisa dapat apa? Mana mau orang yang namanya menerima orang-orang udah tua untuk namanya bekerja. 3 bulan dia stres. Dia bilang, aduh ini pekerjaannya dalam mata pencarianku yang utama. Tapi akhirnya dia punya istri. Dia bilang, hey, kenapa kamu diam saja? Lakukan sesuatu, kata istrinya. Ya, itulah istri yang baik, mendorong suaminya. Lakukan yang baik, kata istrinya. Lalu apa yang dia lakukan? Oke, saya akan lakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Boleh nggak? Kita kan punya motel, kita punya rumah seperti itu. Saya jual boleh nggak? Untuk apa? Saya mau buat bisnis perhotelan. Ah, gimana caranya? Udah tenang, kita jual rumah, kita bangun kos-kosan lah, kira-kira gitu. Akhirnya dia mulai bangun kos-kosan, dia mulai bangun yang namanya motel, rumah penginapan. Sampai sekarang gara-gara dia terus maju, dia membangun yang namanya Holiday Inn, suatu yang namanya jaringan hotel terbesar di dunia. Saking besarnya dan saking mewahnya, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah kesini. Kita tahunya Red Doors. Hotel yang mahal. Orang banyak, pengusaha-pengusaha hebat tinggal di sana dan jaringnya banyak. Kenapa? Karena ketika tantangan yang besar dihadapi, dia nggak berhenti, dia maju. Saya mau bilangnya jemaat Tuhan maju. Maju, bukankah pernah saya bilang, bukankah di pemadam kebakaran berkata pantang pulang sebelum? Gak dibilang tuh 2 jam nyiram baru pulang, gak dibilang. Pantang padam sebelum? Pantang padam jelas bahwa saya bukan pemadam kebakaran. Pendeta paling cara ngeles ya pendeta ya. Pantang pulang sebelum?
Pantang berhenti berdoa sebelum ujian terjadi. Pantang berhenti bersyukur sebelum ujian terjadi. Pantang berhenti berusaha sebelum satu ujian terjadi. Pantang berhenti untuk yang namanya bersatu sebelum sesuatu terjadi. Bersatulah, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Kesimpulan bisa saya berikan hari ini, setelah kita sungguh-sungguh, setelah kita memprioritaskan Tuhan, bahkan setelah kita bertobat, masalah, tantangan bisa saja datang, bahkan lebih besar lagi. Tapi jangan pernah berhenti bergerak dan maju, karena tiba waktunya kita akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, jemaat kita semuanya, pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Yang kedua, setialah ibadah dan melayani di gereja. Ketiga, miliki kerendahan hati dan ketulusan. Yang keempat, usahakan dan pelihara persatuan. And then yang terakhir, miliki beban untuk orang lain. Lakukan sungguh-sungguh dan muliakan Tuhan.